Assalamualaikum adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kalian bergabung ke dalam virtual video call WA ini, apakah kalian ada kegiatan lainnya? Tidak ada. Tidak ada ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kakak akan memulai kegiatan pada pagi hari ini, kakak mengucapkan terima kasih ya kepada kalian semua telah bergabung dengan kakak dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, nah kegiatan pada pagi hari ini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuannya kegiatan kita ini apa. Nah, kegiatan kita ini namanya bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok ini suatu layanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok yang diberikan kepada kalian anggota kelompok yang maksimal 4 orang akan membahas berbagai topik secara umum, permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini. Misalnya, pergaulan bebas, bahaya merokok, dan lain-lain, dengan bertujuan agar berkembangnya kemampuan bersosialisasi dan komunikasi antar individu satu sama lain, serta dapat menyesuaikan diri dengan individu yang baru kalian kenal. Nah, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya cara pelaksanaannya. Yang pertama, seluruh kamera diharapkan on ya, dan untuk mic bisa dinonaktifkan kalau suasananya terlalu berisik. Kemudian, jika salah satu di antara kalian ingin berpendapat, maka harus mengangkat tangan terlebih dahulu ya, seperti ini. Oke, kemudian jika kalian ingin menyanggah atau kurang setuju dengan pendapat, maka hendaknya angkat tangan kemudian berpendapat, tetapi jangan sampai melukai hati orang lain ya, atau menjatuhkannya. Sudah paham teman-teman? Oke, sudah. Nah, untuk kegiatan pada pagi hari ini, kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengikuti kegiatan ini sukarela atau adanya paksaan? Sukarela. Oke, baik. Nah, Sukarela. Iya, sukarela ya, alhamdulillah. Nah, bimbingan kelompok ini memiliki beberapa asas. Yang pertama, asas sukarela itu kalian bergabung dengan saya itu atas dasar sukarela ya, tanpa adanya paksaan. Nah, yang kedua itu terbuka. Asas yang kedua itu adalah terbuka, artinya ketika sedang berpendapat seharusnya kalian lebih terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi ya. Asas yang ketiga yaitu kenormatifan, artinya selama kegiatan ini berlangsung sebaiknya kalian menggunakan kata-kata yang baik ya, yang sesuai dengan norma yang berlaku. Asas yang terakhir yaitu aktif, artinya anak-anak semua saya harap bisa aktif untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Sudah paham teman-teman? Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan ini, kita akan menyepakati waktu terlebih dahulu ya. Kalian memilih waktu berapa menit nih? 30 atau 60 menit? 30 menit. Oke, 30 menit ya, baik. Ya. Nah, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lainnya? Belum. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya. Ya baik, oke kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kakak akan memberikan kalian suatu nomor masing-masing. Diingat-ingat ya nomornya. Adel nomor 1,
Rida nomor 2, Riani nomor 3, Nindi nomor 4, Ike nomor 5. Nah, perkenalannya gini. Bilang, halo nama saya Dinda, kelas 11 IPS 2. Saya akan menembak nomor 2 misalnya, gitu ya. Sudah paham? Paham. Ya. Kita mulai aja ya. Kakak akan menembak nomor 1. Perkenalkan, nama saya Delsa Fida Kusma Dewi dari 11 IPS 1. Saya nunjuk nomor 2. Nama saya Ika Putri, saya dari kelas 11 IPA 3. Saya nunjuk nomor 3. Perkenalkan, saya Riani Wandari, saya dari 11 IPA 2. Saya nunjuk nomor Nomor berapa? Nama saya Nabila Nindi, peralatan Nabila. Saya dari IPA 2, IPA 1. Ya. Menunjuk nomor berapa, Mbak? Saya nunjuk nomor 5 sampai 5. Iya, 5. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ika Tinisayani. Saya dari 11 IPA 3. Ya. Sudah semua ya. Ya, sudah semua ya, sudah saling mengenal satu sama lainnya. Oke, kakak tadi kan sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok ya. Nah, ada yang bisa nggak mengulang kembali bimbingan kelompok itu apa? Ayo. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberikan oleh pimpinan kelompok yang diberikan kepada anggota kelompok secara berkelompok maksimal 4 orang yang akan membahas berbagai topik yang sedang terjadi di lingkungan kita saat. Iya, benar. Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Adel tadi. Kakak akan menjelaskan kembali tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu suatu layanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok yang diberikan kepada anggota kelompok secara berkelompok maksimal 4 orang yang akan membahas berbagai topik yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini. Misalnya pergaulan bebas, bahaya merokok, dan lain-lain. Dengan bertujuan agar berkembangnya kemampuan sosialisasi dan komunikasi antar individu, serta dapat menyesuaikan diri dengan individu yang baru kalian kenal. Nah, apakah kalian sudah siap nih untuk mengikuti bimbingan kelompok ini dengan saya? Siap. Ya, sudah siap ya, alhamdulillah. Oke, adik-adik semua, bimbingan kelompok itu membahas topik yang sedang terjadi pada saat ini di lingkungan sekitar kita. Nah, kakak akan mengambil topik dengan judul pentingnya bertoleransi. Baiklah adik-adik, di dalam sebuah topik tersebut, kakak mengambil topik toleransi. Mengapa kakak mengambil topik ini? Karena kita akan membahas berbagai materi yang terdapat di dalamnya dan topik tersebut merupakan permasalahan yang up to date yang berarti sedang terjadi pada saat ini, serta materi tersebut yang hangat diperbincangkan dan sedang terjadi dan sedang menjadi keresahan atau masalah bersama, dengan bertujuan supaya adik-adik memahami mengenai toleransi itu seperti apa, manfaat yang didapatkan dari bersikap toleransi itu seperti apa, jenis-jenis toleransi itu seperti apa, dan cara untuk mengembangkan toleransi itu seperti apa. Nah, untuk bertoleransi itu sangat penting karena agar kita dapat lebih menghargai orang lain, baik itu berupa menghargai pendapat, ketika ingin berpendapat, belajar menerima adanya suatu perbedaan antara sesama manusia. Dan tak kalah penting, yaitu berintrospeksi diri agar tidak selalu menyalahkan orang lain. Begitu ya adik-adik, apakah sudah paham? Sudah. Oke, baik sekali.
Nah, kita akan membahas topik toleransi ya, sesuai dengan penjelasan kakak sebelumnya. Bagaimana, setuju atau tidak? Setuju. Oke, baik. Nah, kita mulai saja ya. Kakak akan menjelaskan tentang toleransi. Toleransi itu apa sih? Nah, toleransi adalah membiarkan orang berpendapat lain melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita tanpa kita ganggu atau intimidasi. Selain itu, toleransi juga dapat diartikan dengan menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi menurut istilah yaitu sikap menghargai dan membebaskan orang lain untuk berpendapat dan melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita tanpa melakukan intimidasi terhadap orang atau kelompok tersebut. Jadi, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk menambah atau pengurangan yang masih diperbolehkan, penyimpangan yang masih biasa diterima dalam pengukuran kerja. Nah, manfaatnya toleransi itu apa sih? Manfaatnya adalah itu menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, adanya rasa kekeluargaan, munculnya rasa kasih sayang satu sama lainnya, menciptakan suatu kedamaian, rasa tenang dan aman. Nah, toleransi itu memiliki bentuk atau jenis di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu ada toleransi agama, toleransi budaya, dan toleransi politik. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sikap toleransi kalian masing-masing, yaitu dengan cara pelajari perbedaan satu sama lain, perbanyak teman ya. Terus kemudian pelajari lingkungan sekitar kalian. Yang keempat, manusia terakhir berbeda, dan terakhir adalah introspeksi diri. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang toleransi ya. Kakak akan menggunakan suatu teknik untuk mengulas kembali pemahaman kalian, yaitu teknik ini namanya sosiodrama. Sosiodrama itu adalah terdiri dari dua suku antara sosio dan drama. Sosio artinya masyarakat dan drama yaitu keadaan seseorang atau peristiwa yang dialami oleh orang lain. Sifat dan tingkah lakunya, hubungan seseorang dengan orang lain dan sebagainya. Jadi sosiodrama itu suatu teknik yang dilakukan dalam bimbingan di mana pembimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan memain peran serta terdapat dalam kehidupan masyarakat. Nah, langkahnya itu yang pertama, kakak telah membagi naskah sosiodrama kepada kalian ya lewat WA. Nah, yang kedua, kakak telah menentukan peran untuk masing-masing individu untuk membawakan adegan sesuai dengan topik bahasan tersebut. Nah, yang ketiga, para pemeran membawakan adegan secara spontan dan improvisasi tanpa persiapan lain daripada mengetahui apa dan siapa yang harus mereka perankan. Nah, yang terakhir, setelah dramatisasi selesai, para pemeran atau kalian melaporkan apa yang kalian rasakan sama berperan. Oke, apakah kalian sudah mendapatkan naskah dari kakak? Sudah. Oke, siap. Oke, kita mulai saja ya melakukan psikodrama ini atau memainkan peran. Kalian sudah saya bagi perannya masing-masing. Nah, untuk yang pertama nih, Ike tadi sebagai pembuka latar cerita yang pada suatu hari begitu ya, yang tidak ada dialognya. Nah, yang pemain pertama ada Dek Riani sebagai siswa yang pemalu, dapat menghargai orang lain. Nah, yang pemain kedua ada Rida sebagai siswa yang tomboy, suka berbicara kasar dan keras terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, Adel sebagai siswa yang nakal dan suka berbicara ngegas terhadap orang lain. Nah, yang keempat, ada Nindini sebagai guru mata pelajaran. Nah, yang kelima yaitu saya sendiri sebagai guru BK. Oke, kita mulai aja ya anak-anak. Sudah paham kan perannya masing-masing?
Sudah. Oke, kita mulai aja. Udah, Kak. Oke, kita mulai dari pembukaannya dulu dari Mbak Ike. Ada suatu membuka latar ada suatu hari menunjukkan pukul 7 pagi. Siswa sudah bersiap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari. Seseorang yang akan mengajar pada pagi hari ini bernama Didi, memberikan pengumuman pada para siswa. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Hari ini Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Tugas kelompok ini kalian nantinya akan mencari suatu kejadian ataupun peristiwa terbaru, boleh dari koran maupun berita online. Setelah menemukan beritanya, kalian analisis. Setiap individu akan memberikan suatu pendapat tentang berita tersebut. Kemudian ketikkan dengan materi yang telah kita bahas minggu lalu. Tugas ini diketik di Word, dikumpulkan tanggal 17 Desember, dikumpulkan lewat grup saja ya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Bu, saya mau tanya Bu. Untuk kelompoknya itu bagaimana ya? Baru sekali kelompok sudah Ibu tentukan. Simak baik-baik ya pembagian kelompoknya. Adel, Rida, Tiani, kalian satu kelompok ya. Ingat, harus saling kerjasama ya. Alah, gak enak. Males nggak seru. Oke, baiklah. Mohon maaf, Ibu tidak bisa mengajar hari ini karena kan ada rapat dengan kepala sekolah melalui Zoom. Jadi, untuk pertemuan ini kosong. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap tugasnya sudah selesai ya. Semua. Pelajaran hari ini tidak digantikan dengan tugas kelompok. Hari ini, suatu hari pada keesokan harinya, para siswa akan mengerjakan tugas bersama-sama di rumah Adel. Tetapi terdapat suatu pertentangan dalam pembuatan tugas kelompok. Teman-teman, ini gimana? Kalian sudah menemukan beritanya belum? Nih, aku udah bawa koran. Aku nggak tahu beritanya yang kayak gimana. Ya, aku kira sudah dipilih. Mana yang cocok dengan materinya? Kan yang penting aku udah bawa. Ya, biar aku yang cari. Bagus deh. Aku gak perlu cari-cari lagi. Hei, enak aja kamu Del. Sana juga cari beritanya. Nggak kerja lagi. Kamu tuh siapa? Kau nyuruh aku, he? Aku bilang gak mau ya gak mau. Maksa banget sih jadi orang. Terserah, aku mau tidur. Nih, udah ketemu beritanya. Tinggal tulis pendapat masing-masing mengenai berita ini. Mulai dari kamu dulu aja deh, Riani. Aku gak paham. Iya, Riani. Kamu dulu aja yang nulis. Setelah kamu tuh Adel. Iya, aku duluan. Habis itu Adel. Habis itu Rida ya. Oke. Nih,
Udah selesai. Sekarang Adel. Duh, apa ya ini enaknya? Tak bener buat mikir. Ini aja deh, bodo amat gak tahu bener apa salah. Nih Rit, lanjutin kamu. Sedikitnya. Aku juga sedikit malas mikir. Gak boleh gitu, bagianmu harus banyak, tidak. Bodo amat. Terserah aku dong, yang mikir siapa ya? Udah cukup. Buruan dikerjain biar cepat selesai. Nih, udah selesai. Terus gimana nih? Yang paham cuma Riani doang. Ini enaknya gimana? Beritanya tentang toleransi antar umat beragama. Menurut kalian gimana? Gimana apanya? Dari berita ini, apakah ada pesan yang dapat diambil terus nanti dijelaskan gitu? Oh, gitu. Menurutku sih, toleransi beragama itu sangat penting karena kita dapat lebih menghargai orang lain, baik itu berupa menghargai perbedaan agama satu sama lain. Ketika orang lain mengadakan perayaan hari besar, kita bisa menghormati, tidak menjelekkan agama ataupun keyakinannya. Belajar adanya suatu perbedaan antara sesama manusia, dan tak kalah pentingnya yaitu berintrospeksi diri agar tidak selalu egois terhadap orang lain. Ya seperti Adel itu. Kenapa bawa-bawa aku sih? Ya karena kamu tuh nggak bisa menghargai orang, udah tahu mau bikin tugas, gak nyari perintah, setidaknya punya koran gitu loh. Ini malah diem aja. Ya terserah aku dong, rumah-rumah aku. Hei, siapa kamu sih? Tak usir sana. Stop, udah kenapa sih? Gak usah berantem lagi. Kita mau bikin tugas bukan berantem. Aku pulang aja Riani, udah nggak mood ngerjain tugas lagi. Ya udah, silahkan sana. Rida dan Adel pun berantem satu sama lainnya sampai berlarut-larut hari, sedangkan tugasnya mereka tidak mengerjakan bersama, melainkan hanya Rianilah yang mengerjakan laporan. Pada suatu hari, guru mata pelajaran sudah siap untuk memberikan pelajaran pada hari ini secara daring. Seluruh siswa sudah siap dengan tugas masing-masing kelompoknya. Selamat pagi anak-anak. Apakah tugasnya sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu akan panggil satu persatu kelompoknya. Untuk yang kelompok pertama, kelompok Rida, Adel, dan Riani, mana tugasnya? Kok kemarin belum dikirim di grup ini? Maaf, Bu, kelompok kami belum selesai. Loh, kenapa belum selesai? Kan kasih waktu lebih kan? Itu Bu, Rida sama Adel berantem gara-gara tugasnya salah satu di antara mereka nggak ada yang mau bawa koran maupun beritanya, Bu. Setelah pelajaran ini selesai, Adel dan Rida ke ruang BK ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Masih di mute, Mbak. Mbak Ika masih di mute. Nah, ulangi. Diulangi lagi coba.
yang pembelajaran pada hari ini? Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Adel dan Rida pun menuju ke Zoom meeting bertemu dengan seorang guru BK karena panggilan dari Bu Nindi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bisa bicara baik-baik masalah kalian ya. Masalah kalian berantem karena mencari berita sampai kalian tidak ikut menyelesaikan tugasnya. Iya Bu, benar. Benar. Sudah, ini saya serahkan Adil dan Rina ke Ibu ya. Baiklah Bu, nanti saya yang akan mencari jalan keluarnya. Nah, untuk kalian berdua itu sama-sama keras kepala ya, tidak mau mengalah. Nah, Bu Nindi sudah benar membuat kalian menjadi satu kelompok agar kalian bisa saling menghargai satu sama lainnya. Bukannya malah saling menyerang begini, jadinya kan tugas kalian tidak terselesaikan ya. Untung ada Riani yang begitu sabar dengan kalian. Dia rela mengerjakan tugas kelompok ini sendirian karena kalian saling membenci, saling tidak menghargai. Nah, seharusnya tuh kalian mengerti dong bagaimana cara bertoleransi antar sesama teman. Toleransi sendiri pun tidak hanya melulu dikaitkan dengan toleransi agama yang harus menghargai perbedaan agama, melainkan toleransi itu juga harus saling memahami, saling menghargai watak masing-masing individu seperti kalian ini. Di dalam tugas kelompok kan seharusnya saling bekerja sama, bukannya menjatuhkan, bukannya malah iri dan dengki, karena tidak mengerjakan apa-apa maupun tidak membawa perlengkapan sama sekali. Apakah kalian sudah paham? Paham Bu. Baiklah, bertoleransi itu sangatlah penting agar kalian dapat menghargai orang lain, baik itu berupa menghargai pendapat, ketika ingin berpendapat, belajar menerima adanya suatu perbedaan antara sesama manusia, dan tak kalah penting yaitu berintrospeksi diri agar tidak selalu menyalahkan orang lain. Kalian itu dampak dari kalian berantem saling diam begini itu seperti apa? Itu Bu, tugasnya menjadi keteteran dan tidak dikerjakan. Nah, ya bagus sekali, itu sudah tahu loh ya Mbak Adel, dampak dari kalian saling menyalahkan, saling keras kepala, tugas tidak terselesaikan. Yang ada justru tambah masalah dimarahi oleh bu guru. Bisa juga nilai kalian menurun semester ini. Gini deh, kalian tahu nggak manfaat dari toleransi itu apa? Menciptakan keharmonisan dalam hidup bersosialisasi. Oke, bagus sekali. Manfaat toleransi itu sangatlah banyak bagi diri sendiri. Bukan cuman itu saja, tapi adanya rasa kekeluargaan, memunculkan rasa kasih sayang satu sama lainnya, menciptakan suatu kedamaian, rasa tenang dan aman. Apakah kalian sudah paham? Sudah sangat paham Bu. Sudah sangat paham Bu. Oke, baiklah. Ada satu hal lagi nih yang ingin Ibu bicarakan. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan sikap toleransi kita. Di antaranya yaitu pelajari perbedaan, perbanyak teman, pelajari lingkungan sekitar, manusia terakhir berbeda, dan terakhir adalah introspeksi diri. Cobalah beberapa hal tadi supaya kalian tidak saling menyalahkan maupun menjatuhkan satu sama lain. Apakah kalian sudah sanggup untuk belajar mencobanya? Insya Allah sanggup. Kita ingin menghargai satu sama lain. Baik Bu, saya sanggup. Bagus sekali ya, Ibu merasa sangat bangga kepada kalian semua. Kalau kalian berhasil menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kalian. Baiklah, sekarang kalian boleh kembali ke grup kelas masing-masing. Baik Baik Bu, Bu. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke adik-adik semua kan tadi sudah
bermain peran ya dalam drama tadi dengan judul pentingnya bertoleransi. Bagaimana nih perasaan kalian setelah mengikuti peran tadi? Ibu akan bertanya kepada kalian satu persatu ya. Dari Mbak Adel, gimana perasaannya? Tadi perannya seperti apa gitu? Sebenarnya sih jadi orang egois itu gak enak. Orang yang suka ngomong ngegas sebenarnya gak enak. Ya apa ya, harus saling menghargai perbedaan satu sama lain dengan orang lain gitu loh. Oke, bagus. Yang kedua itu Rida, perasaannya gimana setelah mengikuti drama tadi? Perasaan saya jadi lebih tahu kalau ternyata menjadi orang yang nggak bisa menghargai orang itu nggak enak, karena kita juga akan mendapat umpan balik gitu. Kalau kita nggak menghargai orang, ya kita nggak akan menghargai orang. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Dik Riani, bagaimana perasaannya setelah mengikuti drama tadi? Jadi tahu menghadapi orang yang egois. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini yang jadi gurunya tadi, perasaannya gimana Mbak Nindi? Perannya sebagai guru. Ya, sangat senang. Soalnya kan gimana ya, belajar jadi guru kan. Deg-degan pasti ya jadi guru ya. Ya, Oke. soalnya kan guru panutan nih enggak. Oke, asik, guru panutan. Ya, yang terakhir nih Mbak Ike, gimana perasaannya meskipun perannya menjadi pembuka cerita ya? Gimana perasaannya? Jadi gimana ya, nambah ilmu gitu loh Kak. Jadi tuh kita tuh dalam hidup itu perlunya adanya toleransi bersama gitu. Jadi biar gak egois. Jadi biar tau lah intinya. Oke, bagus sekali. Kalian tampaknya sudah sangat paham ya mengenai toleransi itu seperti apa. Nah, tampaknya kalian sudah mulai bosan ya. Kakak punya games nih. Kalian mau nggak? Wah, Apa itu Kak? oke, gamesnya itu kayak tebak-tebakan ya. Kalian harus menebak dengan cepat. Kayak semacam kuis gitu loh. Nanti kakak akan membacakan pertanyaan, kalian menjawabnya dengan cepat. Oke, yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama. Berapa bulan yang memiliki 20 hari? Ada yang tahu? 12, 1 tahun. Yang lainnya, yuk, ada yang tahu nggak? Belas bulan. Iya, yang lainnya, ada yang tahu? Berapa bulan yang memiliki 20 hari? Mbak Nindi tahu nggak jawabannya? Berapa, ayo? Yang tahu cuman Adel sama Riani doang ya kayaknya ya. Rida tahu nggak? Nggak tahu Kak. Oh, nggak tahu. Oke, bagus sekali. Yang menjawab benar itu cuman Adel sama Riani, 12 bulan. Karena kan setiap bulannya kan ada angka 20. Jadi semuanya ikut Januari sampai Desember. Oke, huruf Ngalah gitu toh. yang kedua ya. Apa huruf terakhir pada alfabet? Huruf terakhirnya apa? Alfabet. T. Yang lain? Ayo. Masa Mbak Adel doang yang bisa? Mbak Adel yang pinter itu. Dek Riani T. Ya,
Terus yang lain? Ayo, apa jawabannya? Sama. T. Ikut-ikut tak? Yang lain? Ini. Iya, pinter. Pinter semua ya ternyata ya anak-anakku. Huruf terakhir pada alfabet itu T. Kok bisa kan alfabet? Kan T-nya huruf Alfabet. terakhir, pinter. Nih soal yang terakhir nih. Saya punya 10 ekor ikan di akuarium. Waktu pulang, aku melihat ternyata 6 ikan sudah mati. Ada berapa ikan yang tersisa di dalam akuarium? Ayo, ada yang tahu? 4. Salah. Berapa tadi? 10. 10 di akuarium. Pulang, mati 6. Nah, di akuarium sisa berapa? Ayo. 10. Ada yang lain? Ada yang lain? Ah, ditambahin lagi. 6. 10. Ada yang lain? Ya aktif cuma Mbak Adel sama Dik Riani aja, yang lain masih males mikir setidaknya ya. Oke, jawabannya yang benar adalah 10, tetap sama karena ikan yang mati belum diangkat sama sekali. Oke, pintar semua ya Mbak Adel sama Dik Riani, itu aktif sekali ya. Susunya apa, Bun? SGM. SGM. Oke, pintar sekali ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas secara tuntas tentang toleransi. Nah, maka kesimpulannya adalah sifat atau sikap toleran batas ukur tidak menambah atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Penyimpangan yang masih bisa diterima dalam pengukuran kerja. Adapun manfaat toleransi bisa kita dapatkan dari sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, adanya rasa kekeluargaan, memunculkan rasa kasih sayang satu sama lain, menciptakan suatu kedamaian, rasa tenang dan aman. Dan oke, ternyata sudah 30 menit berlalu ya. Kita sudah di penghujung kegiatan ini. Nah, di awal tadi kan sebelum kegiatan kita mulai kalian menyepakati waktu 30 menit. Jadi kegiatan kita ini telah selesai. Nah, teman-teman semua, saya minta kepada kalian untuk mengungkapkan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan ini itu seperti apa. Saya tanya satu-satu ya. Yang pertama dari Rida. Rida, kesan dan pesannya. Kesan dan pesan. Ya, kesan pesannya sih ikut kegiatan ini jadi lebih tahu gimana sih caranya kita bertoleransi selain menghormati agama. Karena menghargai orang lain juga termasuk toleransi. Jadi kegiatan ini tuh kayak untuk lebih tahu. Tak kerungu, Mbak Bro. seperti apa. Sendut-sendut ya, sinyalnya buruk ya. Oke. Tak kerungu, Mbak Bro. Diulangi lagi, Mbak. Tangi. Ali mesti. Koneksi buruk tulisannya Rida. Paketku ya ya pesan-pesannya tuh jadi tuh aku jadi lebih tahu lah gimana toleransi itu selain menghormati agama. Sebagai orang juga toleransi. Oke. Iya, selanjutnya Mbak Nindi. Kesan dan pesannya untuk kegiatan hari ini seperti apa? Mbak Nindi. Mbak Nindi. Mbak Nindi.
Kesan dan pesannya Mbak Nindi untuk hari ini apa? Oke. Sepertinya gangguan sinyal. Oke, yang selanjutnya Adel, kesan dan pesannya untuk kegiatan hari ini apa? Pesan dan kesannya itu, kegiatan ini bermanfaat banget. Kita juga jadi tahu bagaimana cara menghargai orang dan bagaimana cara menghargai sikap orang satu sama lain. Dan manusia itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, tidak sama. Jadi bagaimana kita harus menghargai sikap dan perbedaan agama tersebut. Iya, bagus sekali. Nah, untuk Dek Riani yang terakhir, apa yang untuk kesan dan pesannya untuk hari ini seperti apa? Pesan-pesannya menyenangkan. Jadi tahu manfaat toleransi, cara menghadapi sikap orang lain. Iya, bagus sekali. Yang terakhir, Ike, kesan dan pesannya tuh seperti apa? Ike, Ike, Halo sinyal kui. Ike. Anggo HP-nya Rida gak apa-apa. Anggo HP-nya Rida. Tolong irit. Ike, kesan dan pesannya untuk hari ini apa? Untuk kegiatan tadi. Kesan-pesannya sih senang dapat ilmu juga gitu. Oke, bagus sekali. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini telah selesai ya, anak-anak. Untuk topik yang sedang terjadi lainnya akan kita bahas lain waktu ya. Untuk hari, jam, dan tempatnya sama seperti sekarang atau bagaimana? Iya kak. Apa? Yang penting jangan malam, hari Selasa, Rabu, sama Jumat. Oke, sudah di Yang blocking penting ya. jangan weekday kakak aku. Enji. Siap. Baiklah, apabila telah setuju, maka akan saya agendakan untuk pertemuan minggu depan. Sama seperti sekarang begitu ya, adik-adik. Oke, siap. Iya. Ya. Baiklah adik-adik, saya mengucapkan banyak terima kasih telah bersedia berpartisipasi mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Kalian telah meluangkan waktu bersantai kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih adik-adik. Maka Sama-sama. Terima kasih Iya. kakak-kakak. Iya, terima kasih. terima kasih adik-adik. Ya, sebelumnya saya mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat menjalankan aktivitas kalian lagi ya adik-adik. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Makasih. Baik.